Masalah bicara nanti. Mudah tidak. Belum bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat seluruh masyarakat Kabupaten Muna. Kami dari BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah, hari ini melaksanakan aktivitas biasa, tapi di Cek sound. Di video kali ini kita bakal cek sound dulu untuk live Kabanti, Kabar Muna Barakati Season 2. Jadi mungkin belum banyak yang tahu bahwa Kabanti ini kan Pak tujuannya untuk memberikan informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Jadi untuk kali ini di hadapan saya adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Bapak Laude Muharman SHMSI. Jadi saya hostnya, tidak perlu muncul di kamera, cukup di belakang layar. Akan memandu jalannya acara kurang lebih paling lama 1 jam ke depan Pak. Kita bakal cerita-cerita terkait dengan informasi mengenai tupoksi Balitbang selama ini yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Baik Pak, santai saja, jangan terlalu tegang karena kita cuma cerita-cerita santai karena ini check down. Mungkin sedikit pemberitahuan buat Anda, buat para penonton Kabanti, Kabar Muna Barakati live streaming podcast. Ini besok kita punya bintang tamu itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya Pak Muhammad Yaakob MSc. Jadi besok beliau akan banyak bercerita tentang pengolahan persampahan di Kabupaten Muna. Jadi besok kurang lebih jam 9 sampai jam 10 tuh. Baik Pak, kita sedikit cerita terkait dengan tupoksi kita di BRIDA. Sebelumnya Balitbang Pak, bisa diceritakan sedikit Pak proses perubahan nama dari Balitbang menjadi BRIDA sejak kapan dan tupoksinya berbeda atau sama atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Pak pertama soal perubahan nama Balitbang menjadi BRIDA dan tupoksinya BRIDA dan Balitbang itu seperti apa? Berbeda atau sama? Monggo Pak. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim inovasi Balitbang setelah kerja sukarela menjalankan tupoksi yang kadang-kadang banyak menemui kendala. Terkait dengan apa yang ditanyakan tadi tentang perubahan Balitbang dengan BRIDA, saya mau sampaikan bahwa amanat peraturan pusat pengaturan BRIN mengamanatkan bahwa semua perangkat daerah yang bernama nomenklaturnya Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang itu harus berubah nama menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA, atau digabung dengan perangkat daerah lain misalnya Bapeda menjadi Baprida. Itu amanat peraturan dari pusat dari BRIN gitu. Iya, saya lanjut. Dan kita Badan Penelitian dan Pengembangan sudah berubah nama berdasarkan dari terbitnya Perda, saya lupa nomor berapa, tahun lalu, sekitar awal tahun kemarin itu menjadi Balitbang menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Setelah itu ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati tentang
SOTK atau struktur organisasi dan tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan Perbu sudah terbit. Sekarang Balitbang sudah resmi menjadi BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Tapi sekarang lagi sementara proses tentang penyelesaian pejabat-pejabat yang ada di Badan Riset dan Inovasi Daerah. Terkait dengan tupoksi Balitbang dan BRIDA itu perintia semua sama, yaitu tugasnya kami membantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan atau riset dan inovasi daerah, termasuk kajian-kajian dan pendapat-pendapat. Mengenai tupoksi sama saja. Apa saja, Pak? Iya. Kemudian Kira soal begitu. riset yang selama dilakukan itu sudah menyentuh semua sektor atau gimana, Pak? Misalkan sektor pertanian, tanah, kerjaan sampahan, itu gimana, Pak? Iya. Terkait dengan penelitian atau riset itu sejak sekian tahun kemarin itu sudah ada penelitian di sektor pertanian tentang perikanan juga, tentang persampahan itu sudah ada, dan kami dalam pelaksanaan ini kami bekerja sama dari pihak akademik, pihak dari perguruan tinggi, dan hasil penelitian itu berupa rekomendasi, dan rekomendasi yang dipastikan itu sudah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait, pada OPD terkait atau OPD pengusul atau pihak-pihak yang berkompetensi tentang penelitian dimaksud. Kira begitu. Intinya bahwa BRIDA ini punya dua tugas utama, soal riset dan inovasi, Pak. Iya betul. Untuk inovasi sendiri, sejauh mana peran BRIDA dalam menggali, sebagai koordinator tentu wajib untuk menggali inovasi-inovasi, bukan hanya untuk di OPD, tapi juga mungkin di masyarakat atau mungkin LSM atau gimana, tidak perlu tidak, atau bagaimana, Pak? Boleh dijelaskan sedikit terkait itu, tidak, Pak? Soal lebih ke peran-peran selama ini dilakukan BRIDA terhadap inovasi di Kabupaten Muna. Jawab apa, Pak? Iya. Seperti sesuai dengan tupoksi BRIDA atau Balitbang, kami menjalankannya sebagai fungsi pembinaan inovasi. Jadi kami diberi tugas untuk pembinaan inovasi, dan inovasi kami sesuai amanat juga dari Kemendagri untuk menjaring dan melaporkan inovasi yang ada di OPD-OPD. Tentu, dan itu bukan cuma di input atau dimasukkan, tapi dilombakan juga. Dan kami terhadap ini juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman dari OPD-OPD yang telah melaporkan, menginput inovasinya, dan ini menjadi penilaian dari pusat dan juga di provinsi, bahwa kami di daerah Kabupaten Muna itu sebetulnya cukup banyak inovasi, dan alhamdulillah dari sekian OPD ada 12 OPD yang telah melaporkan inovasinya, walaupun dalam pelaksanaan penilaian itu ada beberapa OPD yang belum dapat dinilai, tapi kami mengapresiasi, kami berterima kasih. Mudah-mudahan ke depannya OPD-OPD yang tidak sempat memaksimalkan, yang belum dinilai, ke depannya bisa dapat dinilai sebagaimana mestinya. Kira seperti itu. Baik. Berarti ya lumayan lah, Pak, ya, sudah ada beberapa OPD yang ada 12 OPD ya. Iya. Ya mereka kan berarti memang. Tapi kalau berdasarkan hasil investigasi teman-teman, sebenarnya sudah ada hampir semua juga sudah punya inovasi, hanya mungkin
Kemudian dalam penginputan ada beberapa indikator yang memang harus dipenuhi, indikator wajib. Kemudian untuk ini Pak, OPD-OPD yang wajib dalam proses penilaian di Innovative Government Award itu ada kan beberapa dinas yang wajib untuk melakukan inovasi untuk pelayanan-pelayanan dasar. Dinas-dinas apa saja itu Pak yang wajib? Apakah kemarin yang tahun 2025 ini untuk pelayanan dasar itu sudah ada, sudah punya nilai atau seperti apa atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Itu salah satu juga persyaratan dasar untuk dapat dinilai, untuk layak dinilai sesuai ketentuan dari Kemendagri. Daerah yang dinilai adalah daerah yang melaporkan inovasi dari perangkat daerah pelayanan dasar. Pelayanan dasar kita tahu misalnya dari Diknas, Dinas Kesehatan, PUA dan beberapa lagi. Tapi alhamdulillah kita juga sudah ada dari pelayanan dasar yang melaporkan inovasinya. Dan saya berterima kasih kepada OPD, yaitu dimaksud OPD Dinas Pendudukan dan Penyertaan Sipil Kabupaten Muna. Proaktif gitu ya? Iya, dan kami juga ada dari bidang pelayanan dasar yang melaporkan inovasinya, dan itu mudah-mudahan mendapat nilai yang signifikan di dalam penilaian Kemendagri. Baik Pak, terkait dengan kenapa sih menurut Bapak sangat penting inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Muna? Kenapa penting inovasi Pak menurut Bapak? Iya, ya itu penting karena untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ya. Kalau kita cuma berdasarkan faktor kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya tanpa terobosan, tanpa inovasi, tanpa kreativitas kita, itu tidak bisa maksimal. Pelayanan kita tugas utama kita kan pelayanan masyarakat. Artinya mungkin bahwa inovasi hadir untuk memberikan dampak terhadap strategis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi Kabupaten Muna. Jadi ketika ada masalah, mungkin kita butuh sedikit inovasi untuk memecahkan masalah-masalah itu. Iya. Oke. Baik. Artinya kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kalau mungkin tahun ini lebih banyak ya, Pak, kayaknya paling banyak di antara tahun-tahun sebelumnya untuk jumlah inovasi yang telah dilaporkan di Kementerian Dalam Negeri melalui RIDA hari ini. Iya. Tadi ada 12 OPD, lalu kemudian ada sekitar 6 atau 7 Pak ya yang sudah memenuhi kriteria penilaian. Iya. Untuk memacu atau memantik OPD-OPD lain untuk berinovasi, bukan hanya sekedar berinovasi, tapi bagaimana bisa memberikan dampak terhadap persoalan-persoalan Kabupaten Muna. Menurut Bapak, sudah ada program nggak? Kemarin kan Bapak sudah canangkan sebenarnya propaganda itu Pak, ya soal program pengembangan karya inovasi daerah. Seperti apa sih yang Bapak inginkan untuk kemudian semua aparatur sipil negara khusus dalam berinovasi untuk memecahkan persoalan-persoalan itu? Padahal kan selama ini Bapak sudah melakukan beberapa sosialisasi untuk meminta inovasi. Artinya tentu Bapak punya harapan-harapan untuk memantik atau memacu para OPD. Silakan. Oh ya. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin, kita tahun kemarin itu kami berkoordinasi dengan para OPD ini untuk melaporkan inovasinya. Ternyata ada kendala. Kendalanya itu yang paling utama sebetulnya sebagian ada minimnya respons dari OPD tentang pelaporan inovasinya. Sebetulnya mereka punya inovasi, sebagian besar OPD di Kabupaten Muna itu mereka punya inovasi. Hanya mereka melaporkan itu mungkin ada kendala-kendala atau terbatasnya personil atau seperti apa, karena ada persyaratan-persyaratan yang harus diisi, yang ditentukan. Indikator tadi mungkin Pak ya. Indikator tadi. Artinya mungkin Kementerian Dalam Negeri punya standar untuk kemudian inovasi itu bisa mendapat penilaian. Iya. Misalnya kami punya inovasi, tapi di pusat tanyakan buktinya mana, dokumentasinya mana.
SK-SK-nya mana seperti itu, kayak persyaratan seperti itu, dan ada hal-hal yang lain lagi. Ya, macam SK apa tim inovasi, lalu Iya. kemudian mungkin ada juga mungkin SK bupati Pak ya. Dokumentasi juga. Dokumentasi juga penting ya, Iya. seperti video dan foto Iya. terhadap pelaksanaan daripada inovasi. Ini menjadi penting saya kira memang Pak. Iya. Dalam rangka berinovasi bukan hanya sekedar melahirkan sebuah program, tapi benar-benar bisa memberikan dampak Iya. terhadap masalah. Ya, Gimana Pak? saya lanjut tentang yang tadi, tentang Silakan. karena minimnya respon OPD tadi, maka dari Brida berpikir bagaimana caranya ini, dan kami coba dengan suatu metode yang baru dikembangkan ini, namanya propaganda, program pengembangan kader inovasi daerah. Dan alhamdulillah itu merupakan bagian dari inovasi Brida, dan saya juga berterima kasih kepada tim inovasi Brida ini yang telah bekerja sehingga munculnya inovasi-inovasi baru yang ada di Brida ini. Mengenai propaganda tadi, itu dalam pelaksanaannya itu dari setiap OPD ada yang namanya Kanda dan Dinda. Kanda itu tetap dari akronim kader inovasi daerah, Kanda laki-laki dan Dinda untuk perempuan. Wah, luar biasa. Mereka ini menjadi pionir-pionir dalam munculnya inovasi dan melaporkan inovasi yang ada di OPD-nya. Itu sebenarnya sedikit gambar mengenai propaganda yang akan diterapkan melalui Brida ini. Saya kira seperti itu. Oke Pak, kita sedikit gangguan teknis di kamera ini Pak. Tapi tidak akan menjadi persoalan. Apa namanya? Bentar Pak, kita sedikit perbaikan. Ini sore ada? Ada suara. Ini boleh minum ya? Oke, kita break sedikit dulu karena ada sedikit gangguan teknis di studio. Masih apa? Seperti ini? Ini kan masih cek sound kan? Ya, kameranya sudah balik. Mohon maaf atas gangguan teknis karena ini baru tahun untuk di sesi ini. Baik, kembali ke program tadi. Soal intinya Brida ingin memantik atau memacu inovasi dengan cara lama, misalkan dengan surat untuk meminta inovasi mungkin belum terlalu efektif, maka kemudian lahirlah sebuah program inovasi juga yang propaganda tadi Pak ya, program pengembangan kader inovasi daerah. Itu rencananya ada 2 kader setiap OPD, Kanda dan Dinda, seperti itu Pak ya. Nanti Kanda dan Dinda inilah mungkin ya yang akan menggali untuk melahirkan sebuah inovasi di OPD-nya masing-masing, tentunya untuk memecahkan segala persoalan yang ada di masing-masing OPD untuk meningkatkan pelayanan publik.
Kira-kira kapan itu Pak mulai akan diaktifkan untuk program pengembangan karir inovasi daerah itu? Insya Allah kalau waktunya itu insya Allah tahun ini kami sudah mulai terapkan, atau mungkin di akhir tahun atau kami juga sambil menunggu semua Kanda dan Dinda ini bisa lengkap semua dari semua OPD. Oh begitu. Ya, Ya, kita mencoba memaksimalkan segala potensi yang ada iya, untuk OPD. Itu laki dan perempuan itu nanti yang akan menjadi pionir-pionir Pak ya. Iya. Jadi untuk melakukan inovasi. iya, Maksudnya inovasi untuk di OPD-nya masing-masing kan Pak. Iya. Lalu kemudian mereka yang akan melakukan Iya. penginputan untuk penilaian di Iya. kementerian. dan tetap dipantau dari Balitbang yang selaku yang punya admin. Itu juga merupakan bagian dari pembinaan inovasi. Karena perlu sampaikan juga bahwa BRIDA itu Badan Riset Inovasi Daerah itu sebetulnya cuma menjaring dan melaporkan Ya. OPD yang ada di OPD inovasinya. Jadi tapi dan kami juga melakukan fungsi pembinaan inovasi tadi Begitu Pak. Luar biasa. untuk menciptakan kader-kader inovasi. Sebetulnya ada rencana-rencana mungkin ke depannya untuk untuk mengadakan bimbingan-bimbingan atau bintek atau pelatihan-pelatihan kepada kader inovasi yang ada di OPD, Kanda dan Dinda. Tapi karena suatu hal, karena ada suatu dan hal, maka untuk bimbingannya, pelatihannya kami bersifat langsung door to door dulu. Sementara waktu sakit. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa diadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Kemudian untuk secara psikologis, orang mau bekerja hanya karena dua hal, materi dan penghargaan. Kalau materi mungkin kita belum bisa berikan karena soal anggaran atau segala macam, tetapi soal penghargaan, ada enggak reward bagi OPD-OPD? Apa ada rencana enggak bagi BRIDA untuk memberikan reward kepada OPD-OPD yang melaksanakan penginputan atau dalam rangka melaksanakan inovasinya? Ada enggak? Misalkan penghargaan atau apa? Bisa dijelaskan sedikit? Ya terima kasih. Tahun ini kami sudah rencana, malahan tinggal action sebetulnya ini. Sudah ada penilaian dari pusat, kami tinggal menunggu proses resminya, dan setelah itu kan kami akan tindak lanjuti untuk sudah rencana kami dan kami tinggal action untuk memberikan penghargaan. Sudah ada penghargaan kepada OPD-OPD yang telah melaporkan inovasinya dan menilai tertinggi di Kabupaten Muna ini. Kita kan ada sekian OPD, jadi ada beberapa OPD itu yang tinggi nilainya 1, 2, 3. Rencana seperti itu, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi penghargaan dimaksud akan kami sampaikan dalam suatu acara-acara resmi. Insya Allah seperti itu. Merupakan juga kami apresiasi atau penghargaan atau lagi-lagi melakukan pembinaan inovasi. Jika seperti itu. Kenapa kalau saya yang Tidak tahu juga ini. Kalau saya yang live ada gangguan. Tapi kayaknya saya lihat setiap eksperimen saya yang jadi eksperimen kayaknya. Kenapa ini? Tapi bukan pembuka eksperimen, yang saya maknai ini eksperimen. Kalau yang lain bagus. Saya pikir saya ini kayak kelinci percobaan apa begitu kan? Ini tidak tahu ya. Kok enggak kayaknya jaringan wanita. Oke Pak. Jadi seperti itu ya, kurang lebih karena ini kita juga baru cek tahun Pak, belum kita akan live ini secara pro, jadi kita memberikan. Tapi live-nya itu sudah ada jadwal untuk
Rencananya besok ini Pak, rencananya besok ini, Ya. karena makanya kita coba sebentar. Kebetulan juga memang kita ada rencana-rencana kegiatan dari untuk, yang berkaitan dengan pemberian penghargaan inovasi Pak ya. Ya. Besok itu rencananya dari DLH Pak yang akan berbicara mengenai pengolahan sampah, karena yang lagi viral nih soal sampah. Mungkin kita butuh juga informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Yang Muhammad Yaakob. Kebetulan kita sudah konfirmasi, Iya. beliau siap besok untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait pengolahan sampah di Kota Trumunan, bahwa ya mungkin kalau tidak salah di Brida, kalau bukan tahun ini tahun depan mungkin Pak ya, mungkin ada rencana penyusunan dokumen Iya. pengolahan sampahan Pak ya, Eh, atau bagaimana Pak? Iya. Jadi mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi, ada dari Delha yang benar-benar insya Allah siap untuk hadir di sini, karena ini penting juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang berkaitan dengan tupoksi atau apa yang sudah dilakukan di OPD yang dimaksud. Dan mengenai yang ditanyakan tadi mengenai apa tadi? Mengenai persampahan, iya. Sampahan. Iya. Mengenai kajian persampahan sebetulnya kami sudah pernah ajukan, berapa kali ajukan, mungkin di perubahan atau mungkin di apa namanya, tahun depannya mungkin ada kajian-kajian tentang persampahan. Namun seperti kami harapan ada seperti itu, memberikan, dan ini itu penting karena dari kajian secara ilmiah itu yang berbasis bukti itu menurun bisa bermanfaat buat daerah tentang Baik. pengembangan kebijakan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Pak Yaakob mungkin nanti Iya. panjang lebar besok Pak. Saya kira Satu begitu. lagi yang lewat kemarin Pak, Brida sempat mengurus hak kekayaan intelektual dari Festival yang Kobori. Bisa cerita sedikit nggak Pak soal haki itu? Apa haki ini koordinatornya di Brida atau ada beberapa PD lain lagi? Iya. Karena kemarin kalau tidak salah di Festival yang Kobori Iya. melalui Brida ada penyerahan Iya. hak kekayaan intelektual untuk Festival yang Kobori. Bisa cerita sedikit Pak soal Oh, haki iya. Pak, di tupoksinya untuk Pak Oh, di iya. Brida Pak. Mengenai pemberian haki yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, yang kemarin sudah dilakukan kepada Festival yang Kobori, sudah terbit hakinya. Saya mau sampaikan bahwa mengenai haki ini, kita sebagai pemerintah daerah adalah tugasnya memfasilitasi, memediasi, dan juga tapi bukan berarti itu tugasnya Brida semua atau Balitbang. Balitbang atau Brida cuma bersifat dia kajian teknisnya. Begitu. Ada haki-haki yang akan daftarkan yang membutuhkan kajian teknis, itu ranahnya Brida. Tapi apakah OPD lain bisa mendaftarkan? Bisa. Kaitan misalnya tentang apa namanya haki jamu mente misalnya yang sudah terbit hakinya, itu bisa dilakukan dari OPD lain atau yang bersangkutan. Dan kita OPD misalnya kita bisa bekerja sama dengan Perindak Pariwisata atau Dinas Ekonomi Koperasi tentang penerbitan hak ini. Saya kira begitu. Baik Bapak. Dulu kita akhiri, tapi saya mau ganti kamera dulu Pak, biar kita closingnya bagus ya. Maksudnya ganti kamera gimana? Ganti kameranya ini. Buat lagi. Oke, sambil menunggu.
sudah gagal. Ini sudah live. Saya heran, kenapa saya tadi heran tiba-tiba saya masuk keluar ruangan. Bagus. Bukan keluar ruangan, tiba-tiba diminta dulu di sini dan ternyata Ya, kaget juga saya. ini karena mereka tidak lagi yang Ya tapi sebetulnya ini cek sound ya, masih kan cek sound. Jackson ini tiba akal. Iya. Kan Kabanti kan Sudah dilakukan di dari awal kemarin sudah dilaksanakan. Ini cuma melanjutkan. lanjutkan. Jadi kita lanjutkan di Karate season 2 karena tahun lalu dan awal-awal tahun ini kita lakukan ada beberapa kesibukan terkait dengan beberapa kegiatan di kantor, maka baru bisa dilaksanakan lagi di bulan September 2009 ini. Tapi intinya bagaimana kemudian keinginan kita semua OPD bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang telah dan apa yang akan dilakukan di OPD-nya masing-masing, sehingga masyarakat bisa tahu, oh ternyata sebenarnya semua OPD itu sudah banyak melakukan hal dalam rangka melaksanakan pembangunan di Kabupaten Muna, hanya mungkin tidak tersalurkan melalui media. Maka kemudian Kabanti ini lahir bukan satu-satunya, tetapi bisa menambah sebagai pemberi informasi bagi masyarakat terkait program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui OPD. Gitu. Oke, kembali ke Haki tadi Pak. Ke Haki tadi itu kan memang yang baru mendaftar, jadi pemerintah Kabupaten Muna pemegang hak kita yang yang mengusulkan itu Kepala Desa Liangkopori kemarin Pak. Iya. Untuk kalau kita bicara ini Pak, soal tenun, sudah ada enggak Pak untuk tenun Muna yang akan mendaftarkan hak ciptanya Pak Tenun Masa Lili dengan berbagai motifnya untuk hak cipta terhadap motif. Apa sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Berida untuk kemudian bisa masing-masing dari para penenun untuk mendapatkan hak cipta? Silakan Pak. Iya. Hak cipta mengenai Tenun Masa Lili yang sebetulnya kami prihatin juga, Tenun Masa Lili tapi yang sudah ratusan tahun diproduksi di Kabupaten Muna tapi belum mendapat pengakuan dari kementerian tentang Tenun Masa Lili ini. Tapi karena ini haki berkaitan indikasi geografis, artinya haki kan ada hak cipta merek tadi, ada juga indikasi geografis. Nah, ini diperlukan kajian teknis itu, kajian teknis tentang Tenun Masa Lili. Oh, jadi itu agak berbeda ya Pak, untuk Tenun Masa Lili dengan motif itu berbeda ruang untuk mendapatkan hakinya Pak. Iya. Oh, begitu. Dia kajian teknis dan untuk melaksanakan kajian ini perlu waktu, perlu proses, perlu dukungan dana, dan kami sudah ancang-ancang, sudah berkoordinasi terus intens sama pihak Kementerian Hukum dan ternyata dalam pendaftaran itu bermotif juga, dan banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dan mudah-mudahan dalam waktu kedepannya ini sudah dapatkan kajian teknis dimaksud dan persyaratan-persyaratan lain, karena menjadi penting daya hak Tenun Masa Lili ini. Dan saya mau sampaikan bahwa yang mendaftar itu bukan dari Brida atau lain atau Pemda, tapi dari komunitas di masyarakat, apa itu LSM, apa itu yang penting penyebaran hukum. Oh begitu Pak. Iya, dan kami cuma sebatas mediasi fasilitasi, saya kira seperti itu. Jadi tugas dari Berida hanya Tugas Berida memfasilitasi mediasi dan kami tidak bisa mendaftarkan. Berarti artinya bahwa setiap orang sebenarnya bisa mendaftarkan hak ciptanya di Berida. Iya. Baik person maupun kelompok atau iya organisasi bisa itu Pak ya, melalui Berida atau dinas lain juga ya, ada di Sperindak dan
pariwisata. Iya, pariwisata, perindak, ekonomi kooperasi pun boleh. Oh bisa. Iya, artinya kalau itu dibutuhkan kajian-kajian baru lari ke Brida. Oh iya. Untuk misalkan kayak indikasi geografis untuk tenun masa lili. Iya. Seperti ke Kinar di Papua itu untuk mendaftarkan. Memang dibutuhkan untuk kajian deskripsi Pak. Iya, Pak, ya? itu persyaratan penting untuk pengajuan haki. Itu wajib. Itu wajib. Oh baik baik. Tapi kalau yang tidak kajian teknis, Setelah kayak hak cipta tadi ya. iya. Ada beberapa malahan biar masyarakat sendiri daftarkan, kelompok masyarakat di situ yang mendaftarkan tanpa lewat Brida pun tidak masalah. Oh begitu. Intinya bahwa tidak hanya memfasilitasi. Iya. Kemudian kalau ada mungkin bisa dibantu juga kan, misalkan para penenun ini tentu ada sedikit tidak banyak seperti misalkan mendapatkan tenun untuk hak cipta, untuk kajian singkat terkait dengan motifnya mungkin bisa dibantu nanti. Iya. Oh gitu. Iya. Kami bantu, tapi kan kami menyesuaikan dengan dalam pengumpulan data atau kajian-kajian itu butuh proses, juga butuh biaya, dan mudah-mudahan ke depan bisa teratasi lah seperti itu. Kalau ini Pak, kembali lagi soal waktu Brida yang kita pahami kan, Brida ini think tank, pusat pemikiran. Apa itu think tank? Pusat pemikiran, hanya ya pusat pemikiran harusnya lahir semua itu atas kajian-kajian yang lahir dari Brida. Sebenarnya cukup banyak Pak ya, mungkin masyarakat juga perlu tahu kalau ingin mengetahui kajian-kajian apa saja yang sudah dilakukan oleh Brida, pemerintah daerah melalui Brida, itu bisa datang ke kantor untuk melihat dokumen. Ada perpus mininya kayaknya Pak ya? Iya. Ada perpus mini Pak. Ya di belakang ada mungkin bisa dikatakan perpus mini. Ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Badan Litbang beberapa tahun kemarin ini, itu sebetulnya kami sudah sampaikan distribusi kepada pihak terkait. Semua OPD terkait kami sampaikan, terutama sekali kepada OPD yang mengusulkan untuk dilakukan penelitian ini. Untuk diambil rekomendasi kan membantu pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan. Seperti itu. Mungkin ke depan mungkin hasil-hasil daripada penelitian ini bisa menjadi sebuah rekomendasi untuk melahirkan sebuah kebijakan yang mungkin tentu bisa memberikan masukan terhadap pemerintah daerah, mungkin begitu. Ya, tujuannya begitu. Tujuannya memang begitu. Baik. Kan murahnya kita ini penelitian rekomendasi kesampaikan kepada pihak yang membutuhkan, pihak terkait seperti itu. Okay. Yang eksekutif bukan kami misalnya ada dari misalnya Dinas Pertanian atau Dinas Pertanian, dia butuh tentang kajian tentang pupuk organik misalnya atau apa misalnya apa. Hasilnya itu kami sampaikan ke dinas yang bersangkutan, bukan cuma itu, ke Bapeda kami sampaikan, pihak lain berkompeten, ke sekretariat daerah. Berarti idealnya seperti ini Pak. Artinya ketika misalkan nih Pak, saya berada di dinas lingkungan hidup, ya. Saya punya nih masalah sampah, ya. Saya bisa mengajukan ke Brida, bahwa ya. Pak tolong saya butuh kajian tentang pengolahan sampah berbasis komunitas misalnya. ya. Itu bisa Pak ya, saya bisa. Iya. Oke. Kami langsung ke Bridanya ketemu. Langsung ketemu. Okay, dan mungkin bisa lihat Pak Bu sendiri. Bobi kan dari saya di belakang layar keluarga besar Brida. Kami di belakang layar siap membantu Pak Kaban dan siap membantu. Tapi saya mau sampaikan tentang usulan-usulan itu, bukan berarti begitu disampaikan usulannya bahwa saya butuh kajian sampah, maka langsung bikin kajian sampah dengan misalnya melibatkan perguruan tinggi, melibatkan masyarakat apa semua. Seperti begitu, tapi lagi-lagi kita sangat butuh dukungan anggaran dalam melaksanakan proses-proses seperti itu. Itu yang paling penting. Itu saya kira yang penting Pak ya, butuh dukungan anggaran, karena untuk penyusunan dokumen butuh data-data primer yang memang harus kita butuh lebih ke operasional daripada penyusunan dokumen itu Pak. Iya, dan kan kami di sini punya banyak ada rekan peneliti juga, yang satu sebagai pejabat peneliti yang
yang kapabel melaksanakan hal-hal penelitian dimaksud. Dan kami jika tidak mencukupi, kami bisa kerjasama dengan perguruan tinggi yang apa namanya Kerja ya dibangun kerja sama MOU gitu. iya. Selama ini dengan ada Ada perguruan tinggi yang besar yang benefit yang kapabel di bidang masing seperti itu. Baik. Tadi kita sudah banyak bahas nih Pak soal tupoksi, soal riset yang sudah dilaksanakan di RIDA, lalu kemudian soal inovasi, kemudian soal haki, kemudian ada yang kurang nih Pak. Soal Pejabat fungsional. pejabat fungsional pasca perubahan BRIDA mungkin nanti kita bahas khusus Pak. Mungkin nanti kita bisa undang kepala BKD ini untuk memberikan pencerahan terkait struktur organisasi dari Balitbang menjadi BRIDA, karena nampaknya tinggal beberapa pejabat struktural yang ada di BRIDA. Nanti mungkin kita akan bahas khusus soal itu Pak. Jangan sekarang ya. Jangan sekarang. Sekarang kita terakhir ini Pak, karena kita kurang lebih setengah jam. Karena ini cuma cek sound, karena besok sekedar informasi buat para penonton Kabanti. Besok kita punya tamu spesial dari Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas. Sekali lagi kami sampaikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Isnyor Muhammad Yaakob MSD akan hadir di studio mini Kabanti. Yang terakhir yang akan kita bahas soal izin penelitian. Bagaimana izin penelitian? Selama ini izin penelitian yang dilakukan sebelum lahirnya Balitbang dulu tahun 2016 dulu di Kesbangpol ya Pak. Saya kan dulu waktu menyelesaikan S2 itu urusnya masih di Kesbangpol. Gitu. Iya. 2016 setelah lahirnya Balitbang urusnya di sini. Itu kemarin kan ada inovasinya tuh SIMANIS itu, sistem apa ya, manajemen informasi penelitian dan inovasi ya, gitu Pak ya, SIMANIS ya. Iya. Bagus sekali namanya itu Pak, SIMANIS. Oh iya. Itu aplikasi atau seperti apa, atau cukup efektif atau rata-rata masih datang ke kantor atau lebih melakukan perizinan melalui offline atau datang langsung ke kantor Balitbang. Seperti apa yang terjadi selama ini untuk izin penelitian? Jadi ya, lupa disampaikan tadi bahwa Balitbang yang dulu namanya Balitbang itu punya inovasi juga yang namanya SIMANIS, sistem manajemen informasi. Itu sistem manajemen informasi penelitian. Itu merupakan wadah bagi masyarakat atau mahasiswa yang mengurus izin penelitian. Sebetulnya keinginan kami, harapan kami itu dalam mendapatkan izin rekomendasi penelitian sebetulnya biar tidak perlu ke Balitbang atau BRIDA. Tapi dalam pelaksanaan sekarang ini masih masih aplikasi yang kami gunakan masih perlu banyak pembenahan, sehingga bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian masih harus datang ke sini, belum bisa kami lakukan secara online atau print di tempatnya dia. Masker itu mudah-mudahan kami ke depannya ini bisa kami lakukan pembenahan sehingga tidak perlu lagi mereka ke sini, mudah-mudahan ke depannya teratasi. Ini lebih banyak yang masih mengurus offline Pak ya. Mungkin lebih nyaman untuk datang sendiri untuk melihat langsung terima suratnya hari itu juga Pak ya. Iya. Baik, itu pelayanannya setiap hari. Setiap hari kerja. Setiap hari kerja. Ya, dan rata-rata setiap hari saya perhatikan 10 sampai 20 orang yang datang mengurus izin penelitian. Saya pikir luar biasa ini kalau berita hari ini. Dan saya mau sampai kerja bahwa ini kan Kabanti ini OPD yang diundang untuk menjelaskan tentang hal-hal apa yang sudah dan akan lakukan untuk kemajuan daerah kita ini. Itu kan tujuannya. Kita kan cuma teston atau pembuka saja. Ya pembuka saja Pak. Kita hanya mau coba. Artinya kalau menjelaskan mengenai persampahan kan ya. Nanti bidangnya masing-masing. Kalau mengenai sektor pertanian ya itu kan mungkin kita lebih ke riset dan inovasi speknya. Ini kan cuma
Uji coba. Ini Kabanti dibuat ini kan untuk mereka, sebagai media informasi kepada masyarakat terkait program-program pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah, Bupati melalui OPD-OPD. Kabanti dibuat untuk bukan cuma merupakan corongnya Brida, tapi kan untuk properti lain. Karena saya alergi, saya jadikan sebagai cek sound. Saya berpikir sebagai sudah 2 kali uji sound, selalu kepala badan yang selalu. Itu ya. Tidak apa-apa kan kita tuan rumah, Pak. Saya pikir saya sebagai kelinci percobaan. Nanti artinya ya secara tidak sengaja, tetapi entah kenapa setiap kali kita uji coba di awal ada saja kendala. Biasanya seperti itu sih Pak, karena memang sudah lama vakum nih alat-alat kita di studio. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat buat masyarakat terkait dengan informasi seperti itu. Tapi saya kaget juga tadi ini, artinya saya keluar ruangan tiba-tiba langsung dikasih duduk, diminta duduk di sini dan dikasih pakai headset seperti ini. Artinya kalau saya tahu duluan mungkin saya minta supaya yang ditanyakan daftar pertanyaan ini ya, mengenai misalnya pejabat personal atau mengenai struktur organisasi Brida, mungkin itu saya akan arahkan, tapi tiba-tiba ditanya mengenai inovasi yang tiba akal. Saya kaget juga sebetulnya, jadi saya bingung. Yang kami pahami Bapak itu orang yang cerdas dalam menyikapi semua pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan ke Bapak gitu. Kan Bapak ketika berada di jabatan eselon 2 hari ini kan sudah teruji dong. Jadi itu sebagian orang mengatakan namanya Winto, istilah Winto, tapi kalau bagi saya itu tidak mempan kayaknya kalau Winto. Baik Bapak, uji coba kita saya pikir sudah cukup Pak ya. Kita juga sudah banyak cerita-cerita terkait dengan tadi tupoksi Brida hari ini. Kemudian soal riset, soal inovasi, soal haki, soal izin penelitian yang selama ini setiap hari menjadi makanan santap pagi, santap siang, dan sampai santap sorenya Brida seperti itu Pak. Dan mudah-mudahan mungkin belum paripurna, tetapi paling tidak bisa memberikan sedikit informasi kepada masyarakat. Baik Bapak, mungkin closing statement ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Apa ya? Siapa tahu ada kata-kata hari ini seperti itu Pak. Seperti apa Pak? Siapa tahu ada closing statement lah. Boleh seperti apa? Karena ini kaitan dengan inovasi. Kata-kata hari ini adalah terus berkreasi, terus berinovasi. Baik. Saya kira seperti itu. Baik. Luar biasa. Terus berkreasi dan terus berinovasi demi kemajuan daerah. Demi kemajuan daerah Kabupaten Muna yang kita cintai. Baik. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa jangan lupa nonton Kabanti besok sekitar jam 9 sampai jam 10. Kita punya tamu spesial dari Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Bapak Insinyur Muhammad Yaakob Messi yang akan bercerita banyak tentang pengolahan sampah di Kabupaten Muna. Baik, saya mewakili Pak Kaban undur diri. Saya host. Saya Laude Muharman. Ya, saya hostnya LM Suman Abdullah atau biasa dipanggil Bobby. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan mohon dikembalikan. Terakhir, keirian lewat Solo. Sekian gitu loh. Bye bye. Oh, ada lagi? Saya cuma sedikit aja. Silakan. Makan durian dengan kekasih. Cakep. Sekian dan terima kasih. Sadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.